Bagaimana Hmm. cara jual narkoba secara baik dan aman. Bagaimana cara menyogok aparat dengan baik dan aman. Ya ampun. Bagaimana cara bikin bom yang lebih efektif. Kan ada gitu kelas-kelas begitu juga di dalam lembaga pemasyarakatan. Malam, Rian Gembira. Salam riang gembira. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi kita di Kamar Siber bersama saya Aulia dari rekan saya Bang Aib. Halo Bang Aib, apa kabar? Saya sehat Bang Aul. Apa kabar Bang Aul? Alhamdulillah sehat Bang Aib. Bang Aib Senang ini sekarang dengarnya kalau sehat. makin makin dingin berarti di sana ya? Eh, Daun-daun udah rontok di luar itu cerah cuacanya, tapi pohon-pohon kehilangan daun. Wah, saya romantis sekali. Oh, iya, guguran ya. Nih, gara-gara Bang Aib ngomong romantis nih, kebetulan Ya, ini kita dari para penonton dan pendengar ini ada request nih Bang Aib mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. mantap. Ini karena tadi Bang Aib ada apa ya, agak romantis. Jadi ini topik itu tentang love scamming atau romance scamming, Bang Aib. Oke. Nah, penipuan berkedok asmara. Hmm. Nah, jadi ini saya nih sedikit prolog, Bang Aib. Ini dari Hmm. data yang saya ambil dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri atau Pusiknas Hmm. Polri. Ini dia mengutip data dari FBI Hmm. Hmm. bahwa dari apa ya love scamming itu dari total seluruh kerugian di internet, kerugian Hmm. material di internet, Hmm. totalnya itu 13% itu diakibatkan dari love scamming atau penipuan berkedok asmara. Yang ini nilainya nggak tahu-tahu, Mbak. Di data tahun 2021 aja itu ada sekitar 956 juta USD atau sekitar 14 triliun kerugian Wow. material yang ditimbulkan dari penipuan berkedok asmara ini. Nah, makanya nih menarik nih kalau kita bahas ini nih, Bang Aib. Yap. Yap. Nah, Bang Aib mungkin bisa kasih penjelasan dulu apa sih itu love scamming atau romance scamming ini, Bang Aib? Terima kasih Bang Aul. Em, ini menarik memang topiknya ya. Iya, Walaupun betul. banyak sekali orang-orang tidak terpikiran bahwa penipuan digital berkedok asmara itu orang-orang pikir adalah hal-hal yang sepele, sederhana, dan sifatnya sangat pribadi. Tapi jika sudah sampai 13%, artinya itu hampir dari 10 penipuan itu minimal satu secara digital ya. Satu itu berhubungan dengan asmara. Jadi memang Ya, apalagi uangnya yang terlibat bukan uang kaleng-kaleng, itu luar biasa jumlahnya. Jadi ya. ada dua kategori di sini Bang Aul. Ada jadi kategori pertama itu adalah penipuan digital berkedok asmara dengan menggunakan profil palsu yang didapat dari pencurian data pribadi. Jadi orang-orang Oh, kalau tidak masih berpikir buat apa sih data saya nggak masalah. Bagaimana jika data teman-teman itu digunakan untuk menipu orang lain dengan kedok asmara? Itu kan pertanyaannya. Itu yang pertama biasanya. Yang kedua, dia dia ngambil identitas orang lain ya, Bang Aib ya? iya, jadi saya bisa mengaku sebagai cewek seksi misalnya dan kemudian menggoda Bang Aul. Hahaha. Tapi untung Bang Aul kan imannya kuat, jadi tidak tergoda oleh saya. Oke, oke, oke. Yang kedua, Yang kedua itu yang menggunakan identitas eh, palsu juga, tidak begitu asli, tapi setengah-setengah aspal. Jadi menggunakan foto asli, menggunakan muka asli, dan menggunakan nama panggilan asli biasanya. Dan kemudian mereka lanjut ke kopi darat, Bang Aul. Dan di sini kemudian eh, dieskalasi. Itu metode dua kategori metode yang paling umum. Nah, sekarang yang sering terjadi akhir-akhir ini, selain penipuan yang dilakukan oleh personal, juga dilakukan oleh sindikat, sindikat penipuan. Tapi nanti itu kita ngomong ya. Nah, untuk sindikat mungkin kita bisa hmm, ngomong penipuan personal dulu lah gitu.
Tadi mulai kan jelasin ada Hmm, dua jenis ya love hmm, scamming hmm, tadi ya, hmm, hmm, dengan hmm, memakai identitas palsu. Yang hmm, hmm. kedua, identitasnya akpal ya, Ya, asli tapi palsu, ya, bahkan sampai ketemu darat. Nah, kita bahas satu-satu nih Bang Aid. ya. Yang pakai identitas palsu nih, Pakai identitas palsu dulu ya. nah, Ini itu ini seperti kita apa sih modusnya? oke. Kita langsung ngomong senario ya. Kita contoh kasus karena Ya, ini kasus senarionya. yang paling sering banyak terjadi yaitu eh, fake lover di luar negeri. Jadi eh, Developer pacar pacar palsu di luar negeri. palsu. Contoh, contoh eh, Maimunah misalnya. Maimunah itu adalah gadis kembang desa yang cantik sekali dan kemudian dia beranggapan bahwa tidak ada cowok-cowok di desanya itu yang mampu sesuai dengan selera dia. Lalu kemudian dia kenal seseorang nih dari sosial media dan orang ini dia pikir wow keren sekali kerja di luar negeri. Misalnya jadi eh, seseorang di luar negeri Ahli lah ya. IT. Dia Dia ahli IT. ahli IT contoh lah ya. Wah, seorang Bang engineer Aid. ahli IT. Saya fake covernya saya. Dan si Maimuna ini kemudian kenal orang tersebut di sosial media, di online. Hmm. Nah, si ahli IT ini sebenarnya memang bukan ahli IT, Bang Aul. Dia hanya menciptakan persona, dia menciptakan karakter Hmm. bahwa dia adalah seorang yang capable, seorang yang keren, seorang yang berartikulasi dengan baik dan kalimatnya lembut dan sangat mampu menarik hati banyak orang Iya, termasuk iya. Maimunah. Dan itu langkah pertama ya Bang Aul ya. Saya Iya, sebagai iya, iya. sebagai seorang penipu. Langkah kedua Bang Aul itu membangun kontak. Jadi Oke. secara rutin sebagai seorang penipu, misalnya di sini saya mencoba menjalin kontak dengan Maimunah si kembang desa ini. Tiap hari saya tanya, Maimunah, kamu sudah makan atau belum? Gimana tadi malam? Istirahatnya, cukup tidurnya. Pokoknya baiklah Bang Aul. Ini Perhatian ya. gombalisasi tingkat tinggi lah ya. Oh, iya, iya, Dan iya. di sana ini langsung masuk ke tahap ketiga, Bang Aul. Tahap ketiga Oh. itu adalah ketika si ahli IT ini mampu membangun kepercayaan di dalam Hmm. diri Maimunah bahwa Hmm. si ahli IT ini mencintai dia, menyukai dia, Hmm. sayang terhadap dia, peduli terhadap dia. Dan dia adalah sebagai salah seorang yang mendengarkan apapun si Maimunah ceritakan. Jadi apapun Maimunah cerita, Maimunah sakit hati, Maimunah bahagia, dia kontaklah dengan si ahli IT ini dan dia bangga lah ya Maimunah ini ada pacarku seorang ahli IT di luar negeri, gajinya besar, gaya hidupnya mewah, terlihat di Instagram dia punya mobil mewah, dia punya rumah gedung dan suatu hari aku akan menikah dengan dia. Ini Wow. membangun sebuah kepercayaan. Ini tahap ketiga nih Bang Al. Jadi memang ada tahap-tahapnya dalam proses ini. Iya, 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 iya. Ketika kepercayaan sudah terbangun, si ahli IT ini menciptakan krisis, Bang Aul. Ah, oke, oke. Maimunah, aku ditabrak beca tadi malam gitu. Wah, masa di luar negeri ada beca? Sorry, saya tidak begitu ahli sebagai seorang penipu. Maimunah, aku ditabrak tadi malam. Ditabrak, Kakiku ditabrak Ferrari kali ya, biar ditabrak lebih Ferrari. percaya. Iya, Ya. aku ditabrak tadi malam dan aku eh, sakit. Jadi aku sekarang tidak bisa kerja lagi. Tapi untunglah aku sudah punya tabungan. Jadi aku masih Hmm. bisa hidup dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan, contoh, atau 2 atau 3 minggu ke depan, atau 2 atau 3 hari ke depan, itu dia akan menciptakan krisis-krisis baru. Jadi contohnya, Hmm. aku kakiku sakit, sekarang kupingku sakit, besoknya tenggorokanku sakit. Apa gitu dipakai gitu. Jadi krisisnya itu makin nambah dan Maimunah sebagai seorang seorang yang sayang terhadap pacarnya, tentu saja khawatir kan di sini Oke. Nggak, si sebentar dulu. penipu.
Bentar Ya, dulu. silakan. Sebelum Ya. lanjut nih, berarti Hmm. Maimuna dengan cowok tadi yang apa ya, fiktif tadi itu memang Ya, tidak pernah ketemu sebelumnya ya? Memang sama sekali tidak tidak, pernah bertemu ya? Ini tidak. Maya. Ini dunia maya semuanya. Ini semua Oke, oke. diciptakan dalam eh, efek psikologis Maimunah. Maimunah menciptakan chamber, bahasa Echo chamber. echo chamber. Jadi semacam ruang yang memantul terus-terusan ke arah dia, dan dia pikir bahwa si ahli IT ini adalah pacarnya. Dan Oke. terus-terusan Betul. dia menggunakan konfirmasi bias ini karena dia ada dalam echo chamber tadi. Nah, ketika sudah si ahli IT ini sudah beberapa hari misalnya sakit, dan kemudian dia bilang, wah, uangku habis untuk perawatan. Kamu bisa Hmm. nggak ngirim duit? Berapa, Bang? Oh, Gitu. "Ya, aku butuh sekitar $3.000. Ya, Maimunah gadis desa nggak punya apa-apa kecuali harta warisan dari orang tua. Dia bilang sama orang tuanya, Pak, tolong jual tanah ya, Pak, sawah kita. Dijual, hmm. Bang Aul, dikirim $3.000 ke si ahli IT dalam tanda kutip ini. Hmm. Ketika itu sudah Oke. dikirim, ketika itu sudah dikirim, apakah kita pikir dia bahagia si penipu ini? Tidak, Bang Aul. Ini Oh, jadi masuk nggak ke stop di sana ya? enggak, meminta uang itu baru step kelima. Ada lagi step keenam. Hmm. Step Apa itu? keenam adalah mengeskalasi permintaannya, mengeskalasi jumlah uang atau jumlah permintaan tolong yang dia hendak lakukan. Nah, di sini si ahli IT ini bilang, saya sudah melakukan pengobatan, tapi ternyata tidak berhasil juga. Apa kamu bisa mengirimkan uang $6.000 ke saya? Karena kalau Oh, sekarang kemarin itu saya sudah operasi dan operasinya ternyata $6.000. Uang kamu tidak cukup 3.000. Kamu bisa nambahin lagi 3.000 lagi dan saya tidak bisa keluar dari rumah sakit saat ini. Ini langkah keenam ini eskalasi permintaan. iya, iya, iya. Ngeri Nah, ya? ini iya, dan ini belum yang terakhir. Yang terakhir itu, nah ini yang terakhir. Yang terakhir, ini eskalasi demands kan bukan cuma satu kali, Bang Aul. Dia berkali-kali Hmm. terus-terusan dia mengeskalasi permintaannya. Yang terakhir Hmm. itu dia aksi senyap, menghilang tanpa jejak, Bang Aul. Wah, iya, iya, iya. Ini Ini cowok tipikal biasanya paling penipu jago ya. nih. Iya. Ya. Ghosting kalau kata kata sekarang. Ghosting, benar. Ini 6 tahap skenario yang paling sering terjadi untuk penipuan berkedok romansa yang tidak bertemu dengan orangnya secara fisik. Jadi kan ini dibagi dua. Satu yang tidak pernah bertemu orangnya secara fisik, yang kedua Hmm. akan bertemu orangnya secara fisik. Gitu. Di, berarti ini Bang Aik, ini banyak juga korbannya berarti ya. Dengan Ih, orang banyak. yang tidak pernah bertemu sama sekali, berani meminta duit dan diberikan duit, menurut saya itu udah terlalu jauh ya. Kalau kita orang yang pikir secara nalar, make sense ya. Ini Tapi korbannya banyak polisi juga loh. korbannya ya. Ada Polisi polisi. juga ada. Jadi Wow. ini menarik, bukan ada beberapa orang yang mengaku polisi. Jadi ini cukup menarik kasusnya di Indonesia. Si ibu-ibu dari ini menarik ya. Biasanya yang disasar itu korbannya kalau di Indonesia perempuan itu umurnya sekitar di atas eh, 30, 40, 50, bahkan ada beberapa orang yang sudah di atas 60 tahun. Em, dan kemudian itu biasanya mereka penipu menggunakan persona, maksudnya karakter polisi, tentara, eh bisnismen gitu. Dan itu salah satu, bukan salah satu, beberapanya. Dan si penipu ini, jadi dia itu eh, follower atau orang yang mengikuti sosial media seorang polisi yang ganteng, Bang Aul. Ini kebetulan ini ada polisi Indonesia ganteng. Hmm. Kebetulan dari keluarga yang cukup berada dan kemudian gemar memperlihatkan kehidupannya melalui sosial media, identitas beliau yang dicuri oleh si penipu ini. Si Hmm. penipu ini lalu mengirimkan pesan pribadi ke follower-follower si polisi ini.
katanya nih ini akun pribadi saya, ini nomor telepon pribadi saya. Yuk kita telepon-teleponan. Telepon-teleponan, Bang Aul, serius. Hmm. Jadi seperti itu cara dia memancing ya. Iya, iya, yang lebih Luar menarik biasa. lagi si si orang-orang ini beroperasi dari balik penjara. Jadi narapidana. Pelakunya ini narapidana. Iya, iya, jadi pelakunya narapidana. Punya akses ke kontraban, ke HP dan kemudian digunakan ini untuk men, ya menipu gitu. Itu Nah, ini apa ya? Ini di Jenpas kan sebenarnya kan kalau yang namanya di tahanan di lapas itu kan dilarang ya menggunakan alat komunikasi ya. Ini aturannya ya. Bukan, aturannya. ya. Berarti kan dengan modus seperti ini, berarti banyak juga dari napi-napi itu yang mempunyai akses terhadap gadget berarti ya Bang Aib ya, sehingga dia bisa melakukan penipuan ya. Ya, ya, ya saya pikir ya memang ada masalah ya dalam dunia lembaga permasyarakatan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum banyak tersentuh oleh dunia awam karena kita pikir adalah wah mereka penjahat, mereka layak masuk penjara, tapi kondisi penjara itu luar biasa, sumpek, penuh, Hmm, kadang-kadang itu untuk tidur harus menyogok para hmm. orang-orang tertentu dan itu kadang-kadang orang-orang sudah dalam posisi yang bukan artinya saya membela, tapi artinya gini, dengan sangat mudahnya narkoba atau kontraban atau hal-hal yang lain itu ditemukan di dalam penjara. Ini kalau tidak salah ada di dalam bukunya Om Tio Pakusadewo dalam buku Iya, iya, fiksi iya. dalam tanda kutip. Ya, 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 betul, 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 betul. Ya, memang ini PR ya, terutama nih, semoga nih ya, ada dari pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di Dirjen Pas, ini masukan ini. Karena saya juga cukup banyak ya, mantan-mantan napi itu bercerita saat mereka keluar ya, bahwa mereka ya kehidupan di sana yang ekstrim, ya suap menyuap segala macam itu banyak terjadi ya. Salah satunya adalah penggunaan fasilitas alat komunikasi yang digunakan untuk log scamming ini ya Bang Aib ya. Iya, salah satunya. Dan ini kan Satunya. sindikat ya. Sindikat ini kan bukan cuma ada di artinya ada beberapa daerah-daerah tertentu yang memang membuat ini semacam geng, grup penipu, tapi beberapa yang beberapa ya kasus yang pernah saya dan teman-teman temui itu justru terjadinya dari teman-teman narapidana yang sedang menjalani proses hukumnya dan itu kan membuat kita kaget ya. Apalagi korbannya itu polisi dan masyarakat awam banyak ya. Si ibu ini yang ditipu oleh si orang yang mengaku sebagai polisi itu kalau tidak salah jual rumah Bang Aul, jual sawah, jual sapi, jual semuanya sampai cerai dengan suaminya karena si polisi ini meminta dia banyak sekali uang dan dia jual semuanya. Dan dia diiming-imingi kalau kamu datang ke Jakarta dan kamu akan jadi istri saya gitu. Itu diiming-imingnya tadi. Ya ampun. Ya, ya. Ngeri ya, dengan identitas palsu aja dia bisa menipu orang seperti itu ya. Iya. Yang kasihan kan yang polisi aslinya ini ketika si penipunya Iya, ghosting, iya betul. si ibunya nelpon si polisi aslinya. Kamu jangan Iya, iya. pura-pura ini, kamu jangan jangan bohong. Aku sudah ninggalin suamiku, aku sudah jual sapi. Kan bingung si polisinya loh. Siapa ini? Iya, iya betul, betul, betul. Timpaan masalah aja dia ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, berarti itu tadi yang memakai identitas palsu. Ya, Yang kedua, nah, yang akpal tadi yang sampai apa namanya pindarat tadi itu gimana tuh Bang Aib sinarionya? ini menarik sekali Bang Aul. Ini yang kopi darat itu, ini ada satu contoh kasus yang lebih gila-gilaan lagi. Seorang ibu pengusaha, si ibu ini pengusaha Bang Aul, dan kemudian itu usahanya sangat maju. Dia bertemu orang di situs perkencanan, situs kencan,
Lalu kemudian orang ini merayu dia, kata-kata manis, ini sampai balik ke step satu, langkah kedua, dan langkah ketiga ya. Jadi udah menciptakan persona, menjalin kontak, menjalin rasa percaya, dan kemudian mereka bertemu kopi darat. Dan kopi darat Oke. jelas si orang ini memang pakai foto asli, memang ganteng beneran dia Bang Aul. Kalau saya nggak mungkin lah kayaknya, nggak masuk kategori ganteng. Atau bakat itu. Jadi mereka bertemu di si bapak-bapak ini, wah memang menampilkan personanya bahwa dia adalah seorang tentara. Oh, oke. Di tentara, gagah, rambutnya potongan tentara, gerak geriknya, cara berjalannya, memang memang tentara. Dan lalu Hmm. dia bilang ke ibu ini eh, berapa kali mereka kopi darat, mereka bertemu dan si bapak ini memang mirip lagunya Dewa ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku walau kau jatuh cinta gitu. Memang dia punya punya trik ya. Ini memang penipu. Dia memanfaatkan Oke. psikologis korban. Apapun yang Iya. korban ceritakan kepada dia, itu dia gunakan sepenuhnya untuk merayu dan mengambil hati si korban. Dan Hmm. kemudian si ibu ini kenalkanlah si bapak ini ke keluarganya, si bapak yang baru ditemui. Ini anak saya, ini karyawan Ah, saya, ini aset saya, ini segala macam. Nah, si bapak tentara ini bilang, wah saya ini sedang ribut dengan komandan. Pada suatu hari ya, ketika mereka sudah iya, berapa iya. kali ketemu, saya ribut dengan komandan dan saya tidak suka lagi. Dan saya mau pergi dari barak, saya mau kabur. Kalau saya kabur, Oke. apakah kamu berani apa namanya membela saya? Dia menciptakan krisis. Ketika menciptakan krisis, dia bilang begini, saya mau kabur ke luar negeri. Hmm. Kamu bisa nggak bikin saya paspor dan kemudian dia minta Hmm. dibikinin paspor, dibikinin semuanya semuanya. Lalu si bapak ke luar negeri. Di luar Oh, negeri, iya, Bang iya. Aul, dia bilang, oh saya susah cari kerja karena saya adalah Hmm. seorang tentara. Tidak mau Hmm. negara lain menerima saya sebagai seorang tentara. Ya iyalah. Iya, 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 Lalu iya. dia minta uang bagaimana kalau kita beli rumah di sini. Ya, Itu uang miliaran Bang Aul dikirim dari Indonesia ke luar negeri dan dia beli rumah di sana atas nama si bapak. ampun. Itu ada fotonya, rumahnya, ada segala macamnya, ada ininya. Dia pura-pura datang ke notaris, dia pura-pura datang ke ukur tanah, ada foto-fotonya ada. Lah Covernya kemudian, sempurna ya. iya, lalu kemudian dia dia bilang lagi, wah saya kalau begini caranya saya merasa kesulitan jika kamu tidak datang ke luar negeri. Bagaimana kalau kamu jual aja seluruh harta kamu dan kamu pindah ke luar negeri bersama saya. Akhirnya Hmm. dijual semuanya, Bang Aul. Itu Ya. bisnis yang dibangun puluhan tahun, dia jual semuanya, dia kirim uangnya ke si tentara gadungan ini. Dan kemudian dia berangkatlah ke luar negeri ke alamat tersebut. Begitu Hmm. dari bandara naik taksi ke alamat tersebut, ketok pintu, yang keluar mukanya orang lain. Ya ampun. Ghosting. Ghosting lagi ya. Mm-mm. Ini apa ya? Ini mirip sekali dengan apa ya? Film yang sempat booming tahun lalu ya. Apa judulnya? Tinder Tinder swindler. Swindler. Mm-mm. Ini Ah, ini kasusnya ini mirip sekali. Ada 5 metode yang biasanya dipakai Bang Aul. oke. Apa aja tuh? Nih ya saya cerita ya. Pertama tadi ya itu si tentara Ya. gadungan atau polisi gadungan. Pokoknya orang-orang yang berseragam lah ya, dokter gadungan gitu. Pemadam Ya. kebakaran gadungan, Sama itu pegawai apa kelurahan ya? gadungan, PNS gabungan. PNS gadungan banyak loh itu. Serius. Iya, 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 iya. Itu Ada yang sebagian masyarakat kita kan masih menganggap orang-orang berseragam itu apa ya? Dia punya masa depan yang baik ya. Makanya cenderung mudah tertipu ya dengan seragamnya itu ya. benar.
Benar sekali, benar sekali. Inilah yang membuat salah satu kultur budaya warga negara Indonesia yang sering dimanfaatkan penipu adalah hal tersebut. Ilusi bahwa orang-orang berseragam itu adalah orang yang hebat. Maaf nih yang berseragam. Iya, Saya iya, iya, dikeprokin iya. habis ini. Bang Ai bajingan. Saya jadi nggak Banyak laku. yang nonton loh. Ini. Banyak ini orang berseragam yang nonton. Sudah kita minta maaf aja dulu di depan, Bang Ai. Maaf ya teman-teman yang berseragam. Iya, 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 iya. Ya. Itu yang pertama Bang Aul. Metode Ya. penipuan berseragam. Yang kedua itu metode bisnismen. Jadi, Oke. nah ini menarik. Ini tidak hanya dilakukan oleh pria, tapi juga dilakukan oleh wanita kebanyakan. Oh, jadi korbannya tidak hanya wanita nih, Bang Aib ya. Oh Ada juga bukan, pria juga ya. banyak, banyak. Hmm. Yang bisnismen palsu ini, Bang Aul, dia eh, hari ini hingga hari Minggu dia ada di Bali, di Hmm. situs perkencanannya. Hari Senin hingga hari Rabu ada di Palembang misalnya. Lalu setelah itu ada di Jakarta. Dan itu kan di situs kencannya bagi orang-orang yang menyukai dia, wow, beneran nih keren. Iya, Bisnismen gitu. iya, Dan iya. eh, dan kemudian atau di sosial medianya ya, nggak cuma di ini di situs kencan di sosial media. Jadi menanamkan imago bahwa dia adalah seorang pelaku bisnis yang sukses. Terbang kemana-mana, bertemu banyak orang. Pokoknya pelaku bisnis yang sukses lah. Dan dengan cara itu, dia pertama balik lagi ke satu, menciptakan persona. Selanjutnya di Hmm. tiap-tiap kota dia menjalin kontak, Bang Aul. Karena orang-orang Iya, tahu iya, dia bisnismen, iya, orang-orang iya. percaya bahwa oh ini pasti dia orang mudah membangun kepercayaan dengan bisnisnya yang lainnya. Iya, Gitu. iya. Nah, kemudian ketika dia pindah ke kota lain, dia ngomong, aduh, aku ada masalah di kota ini. Kartu kreditku macet. Gitu. Apakah Iya, kamu iya, bisa iya. membayar hotel ini? Gitu. Oke. Ini yang bisnismen palsu ya Iya, 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 iya. Itu modusnya ya. modusnya. Yang ketiga catfishing, Bang Aul. Tadi saya Oke. pura-pura jadi cewek seksi. Iya, iya, iya. Dan catfishing ini luar biasa ya dengan bantuan kecerdasan buatan. Waktu itu saya sampai coba sama teman-teman dengan kecerdasan buatan kami menciptakan sebuah persona yang hari ini ada di Hong Kong, besoknya ada di Manila, besoknya ada di Jakarta, lalu kemudian minggu depan ada di Sabah atau kemudian di Melbourne gitu. Dan orangnya sama, tapi Hmm. lokasinya berbeda-beda dan itu ini luar biasa ya dengan kecerdasan buatan dia bahkan bisa bilang misalnya ya di rekaman jadi kan biasanya kalau kita curiga kamu ini orang benar apa enggak sih dengan kecerdasan buatan dia bisa bilang halo Bang Aul apa kabar sehat sudah makan malam ini bisa dengan cara Oke. begitu ini catfishing. Jadi berpura-pura menjadi orang lain baik dengan cara melakukan pencurian data pribadi atau dengan kecerdasan buatan. Saya. Ini Bang Aib sebentar. Ini saya membayangkan ya. Hmm, Kalau ini kejadiannya mungkin 10 tahun yang lalu ya. hmm, Ketika kita hanya bisa chat, hanya bisa call. hmm. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Ini saya coba Ya, apa ya, ya, membayangkan aja ya. ya, ya, ya. Tapi kan zaman sekarang kan sudah banyak aplikasi chat itu yang bisa video call untuk memastikan bahwa ini orang lawan bicara saya itu orang yang benar. Ya, Nah, itu masih bisa mereka manipulasi juga atau mereka gimana modusnya nih Bang Aib? bisa ada deepfake namanya. Teknologinya namanya deepfake dan saya dengan begini ya dengan kumis dan jenggot. Saya video call sama Bang Aul dan Bang Aul tuh melihat saya sebagai cewek cantik seksi seperti halnya yang saya persona yang saya tawarkan ke Bang Aul dan suara saya yang ngebas dan fals ini berubah menjadi Iya, halo Bang Aul apa kabar begitu serius bisa ampun.
Berarti real time ya? Itu apa Ini real namanya? time, Deepfake, deepfake. deepfake Teknologi itu. ini namanya deepfake ya. Oke. Ya, Ini memang belum banyak yang bisa mengakses di Indonesia karena membutuhkan saat ini ya, membutuhkan tenaga komputasi, komputer yang canggih, yang ya. kuat. Tapi beberapa orang saya tahu sudah mencoba begini dan mereka menjual. Ini ada pangsa pasarnya Bang Aul. Jadi saya tidak mencoba king shaming ya, saya tidak mencoba fetish shaming orang-orang yang menyukai foto kaki. Jadi Oh, jadi mereka menggenerasi foto kaki perempuan dan mereka menjualnya di internet. Dan ini pangsa pasarnya besar loh. beda aja. Kita itu tahu. Iya, iya, Iya. iya. Iya, ada pangsa pasarnya. Maksudnya pangsa pasarnya cukup besar dan ini dan yang saya tahu gitu orang-orang yang melakukan bisnis ini cowok semua, nggak ada yang cewek. Waduh. Iya, ini ini juga metode Kacau. catfishing ya, salah satunya. Lalu nomor 4 ini metode investasi jangka panjang. Nah, ini main panjang nih Ah, Bang Aul, ya, ya, main ya. panjang. Hmm, Bahkan kalau tidak salah korban itu ada yang sempat dinikahi. Oh, sampai Dari itu jadi ya. dari awal, iya, dari awal bertemu online segala macam korban dinikahi dan ternyata dia tidak cuma menikahi satu orang, dia menikahi beberapa orang di beberapa tempat. Ya ampun. Iya, 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 iya. Profesional Ini banget dia ya. wow. Dan ini tidak dilakukan oleh laki-laki saja ya, ini juga dilakukan oleh perempuan. Ini metode jangka panjang, long term investment. Jadi dia menginvestasi dalam hubungan dan dia juga menginvestasi pasangannya apa dan dia investasi di awal hingga akhirnya besar direbut itu Ini semuanya. metode-metode yang dia pakai ini kan metode-metode intelijen ya. Ya, Nyamaran, segala macam. ya. Ini pakai oleh penjahat ya ini ya. Ini memang dulu kalau di dalam metode intelijen kita menyebutnya honeypot. Honeypot itu Oh, adalah area atau fasilitas yang digunakan untuk memancing korban atau target ya. di sana. Nah, orang-orang ini biasanya disebut dengan honeypot dan yang paling terkenal karakter yang dari Indonesia yang internasional itu namanya Matahari, seorang penari keturunan Ya. Indonesia Belanda dan akhirnya Ya. ditembak oleh eh, oleh tentara Oh iya, karena di Italia dia ya. ya dianggap sebagai dual agent, double agent, Double agen agent. ganda. Double Iya, agent. Ya, itu. ya, ya. Ini ini long term investment ya, gitu. Investment. Mm-mm. Yang terakhir ini metode warisan. Jadi Oh, ngomongnya udah ketemu ya, udah ketemu, udah maksudnya sudah membangun persona, sudah menjalin kontak, nah, sudah membangun kepercayaan. Tapi ketimbang menciptakan krisis, dia bilang saya dapat warisan. oh oke. Ini sebaliknya ya. Ini sebaliknya, saya dapat warisan, warisan saya Sebaliknya ya. banyak, orang tua saya Ya, kaya. ya, Kamu ya, mau ya, nggak? ya. Kamu mau nggak ini tanah ini 20 hektar gitu. Tapi harus dijadikan surat ini. Karena suratnya masih, misalnya suratnya masih girik, bodong gitu. Suratnya Ya, belum ya. belum hak milik. Untuk menjadi hak milik, dia butuh uang sekitar, I don't know, 40 juta, 50 juta. Tapi saya cuma punya 10 juta. Kamu bisa nggak bayarin sisanya? Gitu. Oh, oke. Ya, walaupun dapat warisan tetap butuh duit ya. Tetap Iya. oke. Ya, ya, ya. Ini 5 metode yang paling sering digunakan oleh para penipu. Ini saya berharap semoga ini jadi pembelajaran ya, bukannya orang-orang yang belajar nipu dari kanal kita malah dipakai belajar nipu. Ada inspirasi nih. Wah, memang ini luar biasa ya dari yang Bang Aik ceritakan tadi itu. Hmm, Ini korbannya bisa siapa saja nih menurut saya nih Bang ya, Aik. ya, Karena ini kita melihat ya saat ini itu
yang menggunakan internet, yang menggunakan sosmed, itu kan hampir semua orang ya. benar sekali. Bahkan ini anak SMP, SMA sudah aktif di sosmed saya lihat sekarang. Iya, Dan tanggung-tanggung gitu loh, dan postingnya gitu loh. Postingnya itu iya, bisa lebih banyak, postingnya lebih banyak dari orang-orang yang dewasa lagi malah. iya, Satu hari bisa berapa kali posting gitu kan. iya, Nah, iya, ini apa ya Bang Aib? Saya dari cerita Bang Aib tadi, ini saya sangat khawatir nih memang. Nah, saya membayangkan juga ya anak-anak saya ya, iya, karena mereka kan sedang bertumbuh iya, juga kan, iya, dan iya, mereka kan generasi yang nggak bisa terpisahkan dari teknologi ini, iya, teknologi segala macam. Nah, iya. sebelum saya tanya bagaimana antisipasinya, saya pengen tahu nih Bang Aib, ini sosmed, dan mereka kan bekerja lewat sosmed ya. Iya, benar. Nah, ada nggak Bang Aib sosmed apa saja yang biasa digunakan, yang paling sering digunakan untuk Eh, melakukan penipuan seperti ini? Pertama itu yang paling penting ya tahap satu, creating the persona. Jadi menciptakan persona. Dan Oh, apa sih sosmed apa sih yang menurut Bang Aul yang paling mudah membuat orang melihat kita hidup glamor, hidup petualang, hidup keren. Sosmed apa yang begitu? Adalah sosmed yang menampilkan foto. ya, 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 ke Instagram, Facebook gitu ya. Iya, iya. Ini untuk Iya, orang-orang visual, ya. iya, Untuk iya, orang-orang iya. non visual. Jadi gini, korbannya itu Bang Aul bukan cuma orang-orang yang pendidikannya pas-pasan atau rendah. Korbannya juga ada orang-orang yang tinggi, yang pendidikannya tinggi. Saya tahu ada beberapa orang software engineer bahkan ya, yang sudah menghabiskan uang 63.000 US dollar. Wow, Itu 1 miliar Bang. iya, jadi dia kepancing lewat Twitter. Si akun ini sangat cerdas dalam berkata-kata, sangat menarik. Dan Ya, itu ya, membuat ya, dia, wow, seksi nih orang nih, pinter nih. Itu. iya, 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 iya. Dan tariknya dari itu ya, dari tweet-tweetnya ya. Ya, jadi Hmm. memang yang pertama itu persona, sosial media apa? Yang pertanyaannya untuk orang visual ya sosial media yang banyak menggunakan visual. Entah Facebook, Hmm. entah Instagram, entah macam-macam. Ya, kalau untuk Oh, situs-situs kencan ya. situs-situs kencan, itu kan banyak yang menggunakan visual. Yang sasaran target-target tertentu menggunakan teks, entah pakai Twitter, entah pakai Weibo, entah pakai macam-macam lah ya. Ada kanal-kanalnya gitu. Untuk yang Iya. kedua, establishing contact, ini menarik. Ah, Biasanya itu tidak pakai medium lain kecuali WhatsApp. Jadi ketika sudah bertemu, dia tanya nomor WhatsApp kamu berapa sih? Pakai WhatsApp. Kenapa pakai WhatsApp? Ini yang menarik. Karena kenapa itu? banyak sekali informasi yang kita bisa dapat dari WhatsApp. Entah status, online atau tidak, foto, kadang-kadang centang biru sudah dibaca atau belum. Itu kan informasi-informasi sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena WhatsApp lebih personal ya Bang Aib ya dibanding Iya, aplikasi sosmed ya. iya, Iya, iya. Dan juga kan penduduk kita paling banyak menggunakan WhatsApp memang untuk benar berisi chat sekali. ya. Benar sekali. Iya, 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 iya. Ya Ini, gitulah Bang Aul. Untuk kalau kita ngomong soal aplikasi sosial media apa ya? iya, iya, iya. Bisa semuanya, tapi berujung ke WhatsApp nanti ya. Untuk Biasanya lebih mereka intim memang ya. memang Iya, minta iya. WhatsApp biasanya. Nomor WhatsAppnya apa sih? Gitu. Sekarang mereka pinter nih. Abis nonton nonton kita, mereka beralih ke Telegram. Kalau saya sih nanya kalau orang-orang yang kalau saya pribadi ya, ini ngomong Nah, salah satu penangkalan. Saya ngomong ke iya. anak saya ngomong ke tetangga saya ngomong ke murid-murid saya. Kalau ada orang bilang, saya minta maaf, saya nggak tahu ini saya salah nomor, udah langsung blok aja, blokir, 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 Ya, udah ya, blok ya. langsung, nggak kenal, sok akrab, sosial media di no kontak online blokir kayak gitu-gitu udah nggak ada
nggak ada. Tanya siapa dia, apa maunya. Kalau memang tidak mampu Hmm, menjawab, salah sambung, blokir langsung. oke. Itu satu cara pencegahannya. Apalagi Bang Aib? Yang kedua, jangan mudah percaya. Nah, betul, betul, betul. Jangan Belum ketika tentu. ya baru kenal di sosmed, jangan jangan begitu langsung percaya ya Bang Aib ya. Iya, belum tentu dia itu adalah orang yang sebenarnya di balik persona sosial media atau internet yang dia tampilkan itu adalah asli orang tersebut. Belum tentu sama sekali. Bukan jati diri dia yang sebenarnya ya. Iya, belum tentu. Hmm, Itu hmm, yang kedua. Yang ketiga, ini masalah di kita juga ya. Kita harus hmm. mampu membentengi diri bahwa itu kan biasanya yang disasar itu orang-orang yang kesepian, Bang Aul. Oke. Orang-orang yang tidak bahagia di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan sehari-harinya, belum punya pacar misalnya. Ya, Sementara ya, teman-temannya sudah menikah, sudah punya anak, atau ya, ya, hubungannya tidak bagus dengan pasangan, ya, atau sedang ya, dalam down, depresi, dan ya, tiba-tiba ada orang tak dikenal atau tokoh di sosial media yang menghubungi dia. Wow, belum ya, ya, tentu. ya, ya, ya. Jadi kondisi emosional target itu sangat berpengaruh ya Bang Iman, terutama orang-orang yang kesepian, orang-orang yang bermasalah ya, terutama Benar yang sekali, jadi target ya. benar Berarti ini sekali. penting juga nih Bang Aib, Hmm. untuk tips selanjutnya. Jadi teman-teman atau kawan-kawan semua penonton ini ya nggak perlu lah kalau misalnya lagi ada masalah di diri kita nggak perlu diposting gitu ya. Sehingga kan itu kan Iya, bisa diprofile kan oleh oleh penjahat-penjahat ini kan. sangat, karena mereka Hmm, lihatnya yang begitu tuh, yang orang yang tiap hari bahagia, tiba-tiba eh, posting sesuatu yang wow, yang sangat luar biasa bukan dia dan hmm, depresi dan sedih dan itu yang biasanya sering jadi korban. ya, ya, ya. Wah, ini kondisi emosional yang rapuh itu yang mereka manfaatkan ya. Ya, kalau orang-orang bilang kalau kita misalnya gampang dihipnotis karena kita dalam kondisi emosional yang tidak stabil, di dunia Hmm, digital juga kita bisa dihipnotis oleh nah, ya. orang-orang Betul, tersebut. betul, 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 betul. Wah, ini luar biasa nih. Ada lagi Bang Aib, tips lainnya, Em, pencegahan. ya, untuk pencegahan lain itu jangan malu untuk berbagi kalau sudah ditipu. Karena biasanya orang kalau ditipu itu Bang Aul Hmm, merasa kotor ya, merasa bersalah, merasa malu. Kenapa sih saya goblok sekali bisa jatuh ke ke tipuan semacam ini? Jangan merasa seperti itu. Pertama adalah hmm, jangan menyalahkan diri sendiri karena para penipu itu memang ulung ya. Ini kita belum ngomong hmm, sindikat ya Bang Aul ya. Kita baru ngomong perorangan, penipu yang perorangan. Itu mereka hmm. memang jadi kalau memang teman-teman udah ditipu, boleh komentar nanti di di kolom Ya, kita ya, buat kita lebih lanjut bisa berbagi. Jangan takut gitu karena dari situ kita bisa belajar. Dengan kita berbagi, orang lain bisa belajar supaya jangan jatuh ke dalam lubang yang sama yang pernah kita kita alami. ya, 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 betul, betul, betul. Ya, jadi memang rawan sekali ya Bang Aib ya ini ya. Iya, Saya karena kan takut orangnya malu ya. betul, betul. Karena memang ya kita kan ya apa ya, banyak dari korban kejahatan biasanya gitu sih. Hmm, Mereka enggan untuk bercerita, bahkan dengan keluarganya sendiri kan ya. hmm, hmm, Nah, benar sekali. dan itu menyebabkan para penjahat itu selalu merasa aman kan, karena mereka Benar, tidak dapat dijangkau, tidak dapat dijangkau oleh penegak hukum. benar. Nah, tadi Bang Aib menjelaskan tentang modus-modus yang dilakukan oleh individu. Nah, Hmm. apalagi nih kalau yang sindikat seperti apa nih Bang Aib? Kalau sindikat ini menarik sekali karena ini laporan dari teman-teman UNODC, United Nation Office Drugs and Crime. Jadi kantor cabang PBB yang mengurus mengenai kejahatan dan peredaran obat terlarang.
ini Bang Aul, banyak sekali orang-orang yang dijadikan korban human trafficking. Jadi mereka misalnya dari daerah yang susah seperti Myanmar gitu ya, pengungsi Rohingya, mereka dicuri dan diculik dan kemudian dilarikan ke luar negeri karena kabur dari daerahnya, dan mereka si penyelundup bilang, kamu karena saya sudah larikan ke luar negeri, kamu berhutang kepada saya 10.000 dolar misalnya. Oh, Dan si orang-orang ini Bang Aul, misalnya ada 100 orang, 200 orang, mereka dikasih HP satu-satu. Dan mereka hmm, diajarin cara menipu. hmm, Ini cara menipu pakai bahasa Inggris, ini cara menipu pakai bahasa RRC, ini pakai menipu pakai bahasa Indonesia, ini cara menipu. Nah, ini foto yang kamu harus tampilkan, ini kalimat yang harus kamu kamu kirimkan. Begitu. hmm. Dan Rapi ya, kalau kayak. iya, rapi ada sindikatnya, dan Hmm, kalau mereka bisa dapat target 10 orang misalnya dalam satu hari, utang mereka dikurangi 100 dolar. Sampai mereka akan kerja selama berhari-hari, berpuluh-puluh hari, bahkan beratus-ratus hari untuk meng- apa ya, menghilangkan hutang itu, hutang dalam tanda kutip itu. Dan pada intinya kadang-kadang para penipu ini juga korban kadang-kadang gitu ya. ya, 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 ya. Korban Dan mereka harus perbudakan kejar, modern ya. iya, korban perbudakan manusia, dan mereka harus kejar setoran. Hmm, hmm. Ini kalau kasus seperti ini, yang sindikat ini di Indonesia ada nggak sih, Bang Aib? Itu yang saya tadi bilang, kemungkinan besar di penjara. Ada yang Eh, ada yang mengatur, ada yang kalau dapat target segini, dapat uang segini, kamu mungkin hukumannya diringankan atau bagaimana. Saya tidak tahu spesifikasinya, tapi beberapa kasus yang kami temui, yang sempat kami ngobrol dengan para pelaku, itu mereka bilang ya ada yang ngasih HP, ada yang memberitahu caranya begini, caranya begitu, gitu. ya, Ini di ya, Indonesia ya ya. kita ngomong. Berarti ada ya. Ada. Dan modusnya tetap pakai love scamming juga. Ya, karena ini salah satu cara yang paling mudah Bang Aul, ketimbang hacking. Contohnya, Ya, ya, melakukan betul. penetrasi jaringan, ketimbang phishing, karena menggunakan Ya, banyak ya. sumber daya. Ini sumber dayanya mengetahui trik-trik apa yang atau tools-tools apa yang harus digunakan, dan metode psikologi apa. Dan di dalam lapas itu biasanya kan ada semacam kelas-kelasnya. Oh, ini kelas kelas pengajian yang baik gitu ya. Ini Ya, kelas ya. pengajian, ini kelas berkebun, ini kelas macam-macam. Tapi kan ada kelas lain. Bagaimana Hmm. cara jual narkoba secara baik dan aman. Bagaimana cara menyogok aparat dengan baik dan aman. Ya ampun. Bagaimana cara bikin bom yang lebih efektif. Kan ada gitu kelas-kelas begitu juga di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, 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 ya. Wah, ini PR besar ini, nggak hanya dari penegak hukum ya, terutama kepolisian, tapi juga Oh, dari enggak. apa ya? Salah satunya itu di Jenpas ya, yang membawahi atau yang mengurus soal lembaga pemasyarakatan ya, karena Benar. dari yang Bang Aib sampaikan tadi, bahkan sindikat itu diduga itu juga berada di dalam lapas tuh ya. Iya, iya. Nah, Bang Aib, kita hampir di ujung nih Bang Aib. Yap, Nah, Bang Aib mungkin ada masukan ke teman-teman semua terkait dengan love scamming ini. Selain tadi saran-saran tadi, ya. nah, ada lagi nggak yang ingin Bang Aib sampaikan? Saya pikir cukup semuanya di sana, tapi memang lebih yang Ya. paling saya ingin tekankan lagi adalah selalu bersikap kritis. Jangan mudah Oke. percaya, dan kemudian konfirmasi ulang lah informasi yang kita terima, karena belum tentu yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita eh, resapi saat itu adalah hal yang sebenarnya dalam dunia internet. Jadi harus hati-hati itu. Ya, ya, betul, betul.
Ya, itu betul sekali yang disampaikan Bang Aib. Terus satu lagi saya tambahkan lagi Bang Aib, Silakan. jangan sharing, jangan terlalu oversharing di internet. Nah, Benar. karena memang ketika kita oversharing, kita saat bahagia, saat kita sedih, segala macam, orang yang memantau kita itu bisa mendalami psikologi kita dan dia tahu kapan untuk masuk ke dalam diri kita untuk Ya, bisa melakukan approach ya Bang Aib ya. ya, benar sekali Bang Aul. Nah, oke teman-teman semua, demikian diskusi kita tentang terkait dengan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Bagi teman-teman atau pendengar Kamar Siber yang ingin apa namanya eh, ada masukan mengenai topik-topik yang akan kita bahas di apa minggu-minggu ke depan, itu bisa komen di YouTube channel kita maupun di Spotify. Begitupun kalau seandainya teman-teman juga punya pengalaman ya, Ya, pengalaman mungkin sebagai korban dari perilaku-perilaku kejahatan siber, terutama terkait dengan love scamming, itu nanti bisa juga bercerita di komen di YouTube maupun di Spotify. Demikian dari kami, saya dan Bang Aib undur diri. Sehat selalu dan salam salam dari riang Gempar. gembira.